Hai, kembali lagi di video saya di mana saya berlatih untuk bicara pelan. Sudah jelas tujuan dari video ini dibuat dan tujuan saya untuk membuat channel ini adalah untuk memperbaiki dan juga meningkatkan skill komunikasi saya. Karena saya belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya, bahwa ketika kita mengubah cara bicara, kita bisa mengubah kehidupan. Dulu saya ngomong dengan cara yang bisa saya bilang yang buruk, yang salah. Tapi saya mencoba untuk bicara dengan cara yang lebih baik dan dengan cara yang benar. Mengubah cara bicara, mengubah kehidupan. Dan latihan yang saya pakai masih sama, yaitu baca buku, membuka mulut selebar-lebarnya, dan juga membaca menggunakan metode yang keras. Kalau Anda punya tujuan yang sama dengan saya, pengen jago bicara, pengen ngomong pelan, pengen menghapus belibet, saya sangat merekomendasikan Anda untuk latihan menggunakan metode ini. Karena jujur saja, metode ini telah membantu saya untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Bukan hanya untuk bicara pelan, tetapi juga untuk menambah wawasan. Karena kan kita baca buku. Dan ketika saya membaca dengan membuka mulut selebar-lebarnya, saya bisa meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Dan juga dengan membuka mulut yang lebar, saya bisa melatih otot di sekitar mulut saya. Otot ini adalah hal yang penting untuk bicara, karena dengan otot yang kuat, saya bisa bicara lebih lancar, lebih lama, dan juga bisa menghindari belibet. Jadi, latihan kali ini, buku yang saya baca masih sama, yaitu Content Creator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Ko Denny, terima kasih banyak telah menciptakan buku ini. Dan ya, di akhir sesi saya akan mencoba untuk menjelaskan, untuk membagikan materi apa yang baru saja saya baca. Dan salah satu tujuan lain dari bikin channel ini adalah saya ingin membagikan apa yang saya pelajari. Ketika saya mendapatkan hal yang manfaat, saya mencoba untuk tidak menghentikan manfaat ini di diri saya. Artinya, ketika saya dapat hal yang bagus, saya tidak mau hal bagus ini berhenti di saya. Tetapi saya ingin menyalurkan, membagikan manfaat ini kepada orang lain agar manfaat ini tidak berhenti di saya. Dan salah satu caranya adalah membuat konten. Karena saya juga percaya bahwa konten bisa memberikan dua hal besar untuk kita sebagai kreator. Yang pertama adalah sudah jelas banyak orang yang bilang bahwa konten bisa menghasilkan uang. Ya, itu benar. Tetapi jarang orang yang bilang bahwa konten juga bisa memberikan amal jariah. Ketika kita berbagi hal yang positif, hal yang manfaat, hal yang berguna, ini bisa jadi sumber amal jariah. Jadi, teruslah semangat bikin konten, karena konten tidak hanya memberikan rupiah, tetapi amal jariah. Artinya, dengan bikin konten, kita bisa menang di dunia dan juga di akhirat. Jadi, temanku, ayo terus semangat bikin konten. Dan ya, mari kita mulai latihannya. Konten Kreator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Backstory. Seseorang bisa menjadi seorang messenger karena mereka memiliki latar belakang tertentu. Bukan berarti Anda tidak bisa menjadi seorang messenger kalau tidak memiliki latar belakang tertentu. Intinya adalah kalau Anda hanya posting konten atau jualan saja, maka itu tidak menarik bagi audiens Anda. Saya selalu berusaha membuat story sesering mungkin. Tetapi sebelum kita masuk ke case study, saya ingin memberikan framework untuk membangun backstory Anda sehingga audiens Anda akan merasa cocok dengan Anda. Yang pertama adalah kondisi awal.
Sebuah backstory dimulai dengan sebuah kondisi awal, di mana dalam kondisi ini Anda memiliki masalah yang sama dengan audiens Anda. Ini penting karena disinilah awal Anda membangun hubungan dengan mereka. Contoh dari story adalah saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak yang masih kecil dan suami saya bekerja sebagai ojek online. Suami saya bekerja keras, bekerja dari pagi sampai malam, hasil yang didapat masih belum mencukupi. Sehingga saya sebagai istri sangat terdorong untuk membantu suami saya mendapatkan tambahan uang untuk keluarga. Dan yang kedua adalah dream. Di sini, dream yang dilemparkan adalah mendapatkan uang tambahan untuk keluarga. Nah, story ini adalah kesamaan nasib yang diinginkan oleh audiens Anda. Story dengan bermodalkan HP saja, kemudian mencari cara di YouTube, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil di rumah bisa mendapatkan uang tambahan melalui internet. Dan yang ketiga adalah wall. Wall adalah tembok yang menjadi penghalang tercapainya goal si messenger ini untuk mencapai mimpinya. Sebisa mungkin, wall ini juga merupakan hambatan yang mirip yang dihadapi oleh audiens Anda, sehingga mereka benar-benar bisa merasakan kegalauan si messenger ini. Story, setelah saya browsing kemana-mana, menonton puluhan video di YouTube tentang cara mendapatkan income dari internet, saya tambah bingung. Karena begitu banyak orang yang mengajarkan cara yang berbeda-beda. Sehingga saya tidak tahu harus memilih yang mana untuk saya jalankan. Saya sudah mencoba berbagai cara menjadi reseller, tetapi saya tidak punya modal untuk membeli stok produknya. Menjadi dropshipper, tetapi produk yang saya jual kualitasnya kurang bagus sehingga saya dikomplain oleh banyak orang. Dan selanjutnya adalah aha moment atau turning point. Aha moment adalah sebuah akhir pencapaian si messenger menemukan cara yang berhasil untuk membawa dirinya menuju goalnya. Story, akhirnya saya diberitahu oleh teman untuk belajar dari Denny Santoso tentang list building. Saya diajarkan untuk bisa membangun kolam prospek saya sendiri dan menjual produk apapun yang dibutuhkan oleh prospek saya. Dalam waktu 2 minggu saja, saya sudah memiliki lebih dari 500 prospek yang setiap hari saya kirimi konten saya. Jika ada produk yang cocok, saya sertakan di email saya. Dan tidak lama, kurang lebih 3 bulan kemudian, saya sudah memiliki lebih dari 5.000 prospek dan saya berhasil menjual produk setiap harinya. Saya sangat bahagia bisa membantu suami sekaligus mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Yang selanjutnya adalah research. Research ini adalah sumber daya yang Anda gunakan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan tadi. Research ini juga merupakan produk yang Anda jual, sehingga ketika audiens Anda mengikuti cerita Anda dengan problem atau masalah yang sama, dan juga dengan mimpi yang sama dengan Anda,
Maka ketika Anda berhasil untuk mencapai mimpi Anda dengan menggunakan resource ini, maka otomatis mereka juga akan menginginkan resource yang sama untuk mereka. Karena mereka juga sama dengan Anda ingin mencapai goals mereka. Jadi, ini adalah latihan untuk hari ini. Latihan untuk mengubah cara bicara saya yang dulunya ngomong super cepat, yang dulunya ngomong nggak jelas, yang dulunya ngomong belibet, menjadi Andre baru yang ngomongnya pelan, santai, rileks, menggunakan jeda, dan juga berbicara menggunakan non-verbal. Barusan saya belajar mengenai pentingnya backstory atau storytelling. Karena untuk bikin konten yang bagus, kita perlu yang namanya cerita. Cerita ini bisa membuat orang lain kenal dengan kita dan juga ingat dengan kita. Seseorang jauh lebih mengingat cerita daripada data. Dan itu adalah pentingnya menemukan backstory Anda. Dan untuk menciptakan storytelling yang bagus, Anda perlu 3 atau lebih hal untuk membuat storytelling yang bagus. Yang pertama adalah kondisi awal. Kondisi di mana Anda memiliki sebuah masalah yang sama yang dihadapi oleh audiens Anda. Yang kedua adalah dream. Kalau kondisi awal adalah masalah yang sama. Dream ini adalah sebuah kondisi di mana kita punya tujuan yang sama dengan audiens kita. Lalu, yang ketiga adalah aha moment. Sebuah kondisi di mana kita berhasil untuk menyelesaikan masalah dan akhirnya kita bisa mewujudkan atau mencapai goals kita. Contohnya, katakanlah kita punya kondisi awal di mana kita struggle dengan berat badan kita. Contohnya, dulu saya kelebihan berat badan 10 kilo. Saya nggak pede, saya malu, saya tidak percaya diri ketika berbicara ataupun keluar rumah. Itu adalah kondisi awal atau masalah utama, yaitu kelebihan berat badan. Yang kedua adalah dream. Saya ingin menurunkan berat badan, saya ingin menghilangkan kelebihan berat badan itu agar saya lebih percaya diri, lebih tampil good looking, lebih cantik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aha moment atau sebuah jalan, sebuah metode yang akhirnya bisa menghapus masalah dan bisa mencapai tujuan ini. Contohnya seperti, akhirnya setelah saya mengikuti diet ini, saya bisa menurunkan berat badan. Saya bisa menghilangkan 10 kg itu, dan saya bisa lebih langsing, bisa lebih cantik, bisa lebih percaya diri. Itu adalah 3 komponen utama untuk menciptakan storytelling yang bagus. Yang pertama adalah masalah. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga adalah aha moment, masalah yang sama yang dihadapi oleh audiens Anda. Dan yang kedua adalah tujuan yang sama yang diinginkan oleh audiens Anda. Dan yang ketiga adalah aha moment, sebuah metode, sebuah alat yang digunakan untuk menghapus masalah dan mencapai tujuan kita. So, thank you for watching this video. Ini adalah latihan saya yang sejujurnya saya juga tidak tahu berapa kali saya latihan, berapa banyak latihan yang saya lakukan. Karena saya percaya hasil atau progres datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. Saya juga belajar dari seorang Bruce Lee. Bruce Lee bilang bahwa dia tidak takut dengan seseorang yang melatih 10.000 tendangan satu kali. Tapi dia takut kepada seseorang yang melatih satu jenis tendangan 10.000 kali. Artinya untuk menjadi lebih baik,
untuk menjadi lebih jago, untuk menjadi yang terbaik, Anda harus melakukan repetisi. Anda harus terbiasa untuk bisa menjadi yang terbaik. Dan itu adalah hal yang saya lakukan. Karena saya ingin jago bicara, saya ingin mahir bicara, saya ingin percaya diri, maka saya harus terus terbiasa. Saya harus terus berlatih untuk berbicara. Dan saya juga tidak akan lelah untuk mengingatkan Anda. Jangan menyerah, teruslah semangat untuk berlatih, karena saya percaya Anda pasti bisa. One day, you and I will be success. But for right now, it's time to grinding. Suatu saat, saya dan Anda pasti akan sukses, pasti akan menang, pasti akan kaya raya. Tetapi sekarang saatnya untuk bekerja keras, saatnya untuk latihan, saatnya untuk mencurahkan semua waktu, tenaga, pikiran kita kepada pekerjaan. Karena masa depan kita bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, teruslah semangat. And I wish you all the best. See you on the next video.